Oke, tutorial hari ini kita akan melanjutkan membahas soal tutorial bab 10-11 ya, bab 11 vektor ya. Nah, kemarin kita sudah membahas operasi vektor, yaitu operasi penjumlahan, perkalian skalar, dan operasi dot ya, perkalian titik. Di teman-teman tentunya masih ingat bahwa kalau kita punya vektornya bisa dua, bisa tiga ya, tiga dimensi atau dua dimensi. Kalau kita punya U-nya adalah U1, U2, U3, kemudian V-nya itu adalah vektor V1, V2, V3, kita akan punya K itu skalar dikalikan dengan vektor, maka setiap komponennya kita kalikan dengan skalarnya. Sedangkan kalau kita jumlahkan kali V, maka kita jumlahkan saja per komponennya ya. Jadi U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Nah, notasi vektor ini bisa kita tulis ke dalam vektor eh, ordinat ya, satuan ya, yaitu U, I, U1I tambah U2J tambah U3K ya, vektor satuan arah. Ini V1I tambah V2J tambah V3K ya. Oke, vektor yang gini aja. Hmm. Kalau pengurangan berarti kita bisa kombinasikan antara perkalian skalar dan penjumlahan ini ya. Ya, berarti sama aja dengan kalau kita punya U dikurangi V itu tidak lain adalah U ditambah dengan -1 kali V ya. Sehingga dia akan sama aja dengan U1 min V1, U2 min V2, U3 min V3. Nah, bagaimana kalau vektor kali vektor? Vektor kali vektor ada perkalian titik dot produk ya. U dot V itu tidak lain adalah jumlahan dari perkalian komponen yang bersesuaian ya. Jadi U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Kalau hanya dua dimensi berarti U3 V3-nya jadikan nol saja ya. Jadi nggak ada. Nah, kemudian kita punya panjang vektor yaitu norm U ya. Norm U. Norm U itu apa? Tidak lain adalah U dot U ya. Di akar ya. Jadi akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Nah, kita coba yang nomor 11. Yang di nomor 11 ditanyakan apa? Sudut antar kedua vektor tuh. Jadi kalau theta adalah sudut antara vektor U dan V, kita akan punya cos theta sama dengan apa? U dot V dibagi dengan panjang U per panjang V ya. Hmm.
Nah, berarti kita bisa tuh menggunakan rumus cos theta-nya itu ya. Jadi yang A kita punya U-nya adalah 2,2, V-nya adalah 0,3. Kita coba cari U dot V-nya dulu. Berarti 2 kali 0 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan panjang U-nya tidak lain adalah akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti akar 8 ya. Akar 8 itu 2 akar 2. Sedangkan panjang dari V-nya adalah akar dari 0 kuadrat tambah 3 kuadrat. 3 berarti ya. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan cos theta-nya sama dengan berapa itu? U dot V berarti 6. Ini U dot V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Itu 6 dibagi 2 akar 2 kali 3. Itu 1/2. Yaitu setengah akar 2. Kita punya tuh cos theta-nya adalah setengah akar 2. Nah, maka theta-nya berapa? Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Cos 45 derajat ya. Berarti pi per 4 ya. Jadi sudut antara vektor U dan V pada soal A adalah pi per 4. Sama B dan C ya. Nah, mungkin kita coba yang 3 komponen nih. Di R3 ya. Kita punya U-nya adalah 101. V-nya adalah 01-1. Nah, maka kita akan dapatkan U dot V-nya tidak lain adalah 0 tambah 0 tambah yaitu -1 ya. Sedangkan panjang vektor U-nya berarti akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat yaitu akar 2. Sedangkan panjang dari V-nya adalah akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah -1 kuadrat. Ingat, ini -1 kuadratnya, min satunya dikuadratkan ya, bukan satunya yang dikuadratkan. Jadi ini hasilnya akar 2, bukan 0. Nah, kita akan dapatkan cos theta-nya adalah U dot V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Yaitu -1 per akar 2 kali akar 2. Itu -1/2. Nah, maka tetanya berapa tuh? Cos berapa yang hasilnya -1/2? Cos berapa yang hasilnya -1/2? Cos 90 tambah 30. 120 derajat ya. Itu berarti eh ini 60 kali 2. 2/3. 2 pi per 3 ya. Atau 2/3 pi. Nah, jadi dalam menentukan sudut antara dua vektor, kita manfaatkan operasi dot ya, dot product.
Nah, nomor 12 nih. Kita punya U-nya adalah 1, 4, 3. Kemudian tentukan suatu vektor nol V agar U dot V per UV-nya bernilai nol maksimum minimum. Nah, kalau kita perhatikan yang mau kita cari nilainya adalah cos theta ya, cos theta. Nah, artinya nilai U dot V dibagi dengan panjang U per panjang V itu pasti nilainya di antara -1 sampai 1 ya. Kalau kita punya U dot V dibagi dengan panjang U kali panjang V, ini kan sama dengan cos theta. Padahal kita punya tuh fakta bahwa nilai cos theta-nya itu bernilai -1 sampai 1. Nah, yang A diminta bernilai nol. Yang A, U dot V-nya per panjang U panjang V-nya bernilai nol nih. Padahal kita tahu ini tidak lain adalah nilai dari cos sudut yang terbentuk ya. Artinya apa? Artinya θ-nya itu tidak lain adalah 90 derajat. Artinya U dan V-nya ini saling tegak lurus ya. U dan V-nya tegak lurus. Nah, kalau U dan V-nya tegak lurus berarti U dot V-nya sama dengan nol. Jadi teman-teman tugasnya adalah mencari suatu vektor V di mana nanti eh dia tegak lurus. Atau U dot V-nya sama dengan nol ya. Nah, eh kita nih bisa ya. Kita bisa pilih V-nya itu eh 0, -3, 4. Ini bisa ya. Berarti kan ini kita akan dapatkan 1 kali 0 tambah -3 kali 4 tambah 3 kali 4 ya. Ketemunya 0. Tuh ya. Apakah ada yang lain? Ada ya. Ini kebetulan dia di R2. R3 ya. Banyak nih yang tegak lurus dengan vektor U ya. Eh, bisa juga nih V-nya sama dengan berapa misalkan em, ini 3, 4 kali 3 ini jadi -3 tambah 12. Ini -5. Jadi kalian tentukan saja itu suatu vektor di mana nanti kalau kita dotkan dengan U hasilnya adalah nol ya.
Ini kan kalau kita hitung U dot V-nya berarti 1 kali 3 ditambah 4 kali 3 ditambah 3 kali minus 5. 3 tambah 12 min 15 sama dengan 0 ya. Nah, oke itu yang A. Kemudian yang B bernilai maksimum. Artinya nilainya maksimumnya 1 ya. Maksimumnya 1. Nah, kalau kita punya cos theta-nya sama dengan 1, maka theta-nya itu sama dengan 0. Artinya apa? Teman-teman bisa memilih ya. Kalau theta-nya 0 itu berarti U-nya searah. V-nya searah dengan U. V searah dengan U. Ya paling mudah kita ambil aja V-nya sama dengan U. Pasti searah ya. Atau kelipatan U-nya. Tapi kelipatannya positif ya. Pengalinya positif. Ini kita akan dapatkan V-nya itu bisa berbentuk K kali U ya. Searah atau kelipatannya ya. Kita pilih aja K-nya sama dengan 1. Jadi V sama dengan U. Di V-nya bisa teman-teman pilih 1, 4, 3. Nah, berarti kan nanti U dot V-nya ini kan sama dengan 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Yang bawah ini kan sama ya. Kali akar 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oh, hasilnya 1. Atau bisa juga kelipatan V ya, tapi pengalinya positif. Misalkan V-nya, teman-teman bisa cek aja V-nya eh 286. Tuh. Nah, yang C bernilai minimum, minimum artinya nanti nilainya 1 ya, nilainya -1. Nah, cos theta sama dengan -1, maka nanti theta-nya sama dengan 180 derajat di arahnya berlawanan. Oh, ini tadi syaratnya K-nya positif ya. Nah, ini nanti K-nya negatif. Jadi pilih aja V-nya adalah -1, -4, -3. Oke, itu nomor 12. Nomor 13. Perkalian silang ya, cross product. Perkalian silang.
Oke, kita coba A dan C ya. Perlu diingat ya, eh, kalau kita punya U, V, katakan ini vektor U, kemudian ini vektor V, perkalian silang ini dia hanya berlaku pada eh, vektor di ruang ya, jadi R3, R3. Di R2 tidak ada ya. Jadi kalau kita punya vektor U, vektor V, nah yang dimaksud dengan U cross V itu apa? U cross V itu adalah suatu vektor, hasilnya vektor ya. Kalau dot itu hasilnya adalah suatu bilangan, bilangan real, sedangkan perkalian silang itu dia hasilnya adalah suatu vektor. Vektor yang bagaimana sifatnya? Sifatnya yang saling tegak lurus. Yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Nah, bagaimana kita menghitung U cross V? U cross V, kita bisa manfaatkan determinan matriks ya. Determinan matriks 3 kali 3. Kalau kita punya A, kita punya U-nya adalah min 3 2 min 2, V-nya adalah min 1 2 negatif 4 ya. U cross V itu tidak lain adalah determinan. U cross V sama dengan determinan dari vektor I, J, K, U cross V. Hati-hati eh, penyusunan U cross V-nya ya. Kalau U cross V berarti U-nya di depan tuh. U-nya di atas. Min 3 2 min 2 min 1 2 min 4. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti arahnya berbeda. U cross V. Nah, kita bisa gunakan aturan torus ya atau menggunakan perkalian kofaktor. Oke. Nah, mungkin kita pakai yang kofaktor saja ya. Jadi ini sama dengan baris pertama. Kita lihat baris pertama ya. Kita pakai baris pertama. Di baris pertama itu kolom pertamanya kan I. I dikalikan determinan hapus. Jadi ini kita hapus nih. Ini kita hapus nih. Sisanya apa? Sisanya kita cari determinannya. 2 min 2 2 min 4 ya. Nah, ini kan tadi plus I ya. Sekarang ini jadi min J. Nanti plus K ya. C, berarti nanti kolom keduanya kita hapus. Min 3, min 2, min 1, min 4 ya. Tambah K.
Kolom ketiganya kita hapus, berarti min 3 2 min satu 2. Nah, teman-teman pasti sudah familiar dengan determinan matriks 2 kali 2 ya. Jadi kalau kita punya determinan dari A, B, C, D, atau notasinya itu kalau determinan tuh menggaris lurus ya, yaitu A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini kita dapatkan 2 kali min 4 minus 8 dikurangi dengan minus 4. Berarti minus 4i ya. Min negatif 12 dikurangi 2 10. Berarti negatif 10. C ditambah negatif 6 dikurangi negatif 2. Negatif 6 dikurangi negatif 2. Negatif 4 ya. Nah, kita bisa mencari determinannya menggunakan ekspansi kofaktor ya. Atau bisa juga eh, kita bisa ya determinan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I itu bisa kita hitung dengan menambahkan dua kolom. Ini cuma teknik perhitungan aja ya. D, G, B, E, H. Dua kolom pertama. Nah, sekarang diagonal utamanya ini kita kalikan. Dan diagonal-diagonal yang searah dengan diagonal utama ini kita kalikan ya. Nah, ini plus. Sedangkan yang CEG-nya ini nanti dia pengalinya tandanya negatif. Ini minus ya. Itu AEI berarti ditambah dengan BFG ditambah dengan CDH dikurangi dengan CEG dikurangi dengan AFH dikurangi dengan BDI. Bisa juga pakai itu ya. Jadi kalau kita punya U cross V, U cross V, I, J, K, min 3, 2, min 2, min 1, 2, min 4. Kita tambahkan ya. Dua kolom bantunya agar memudahkan perhitungan. I, J, sama dengan apa ini? I kali 2 kali min 4. Perhatikan min 8i. Ditambah min 1 kali min 2 kali J. 2J. Ditambah 2 kali min 3 kali K. Berarti min 6K ya. Dikurangi dengan min 1 kali 2 kali K. Berarti min 2K. Dikurangi dengan
2 kali min 2 min 4. I dikurangi dengan min 4 kali min 3. C berarti 10. 10. 12. J ya. Nah, berarti kan dia sama dengan yang I min min 8 dikurangi min 4. Berarti kan jadi plus 4I ya. Berarti min 4I. Nah, ini panas saja. Terus yang C 2C dikurangi 12C. Berarti kan jadi minus 10C ya. Sedangkan K-nya min 6 tambah 2 berarti min 4. Nah, hasilnya itu ya, sama. Sama. Jadi definisi dari U cross V itu eh, kita bisa hitung menggunakan determinan ini. Dan tentunya sudah disampaikan oleh Pak Oki ya bahwa rumusnya ini kan didapatkan dari kita mencari suatu vektor yang tegak lurus terhadap U dan terhadap V ya. Oke, itu U cross V. Jadi dalam perhitungannya tidak sesederhana operasi-operasi sebelumnya ya. Kalau skala kali vektor itu mudah, cukup setiap komponen vektor kita kalikan skalar. Operasi dot tidak begitu sulit, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil kali setiap komponen-komponen yang bersesuaian ya. Jadi komponen pertama yang kita kalikan, tambah komponen kedua kalikan, tambah komponen tiga kalikan. Yang cukup agak perlu ketelitian yaitu operasi U cross V. Kita bisa hitung menggunakan determinan dari IJK, vektor U, vektor V. Jangan sampai kebalik ya. U cross V berarti U-nya di urutan yang atas, V-nya yang bawah. Nah, nomor 14, tentukan semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V. Jadi vektor yang kita cari adalah yang tegak lurus U dan V itu kan U cross V ya. Atau yang sejajar dengan U cross V. Jadi semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V itu adalah K dikalikan dengan U cross V. Hmm. Jadi kita cari dulu U cross V-nya ya. K-nya adalah suatu bilangan real. U cross V-nya
I, C, K, vektor U-nya adalah 1, 2, 3, vektor V-nya adalah -1, 1, 2. Hmm. Berarti 2, 3, 1, 2, I, dikurangi ya. Dikurangi dengan baris kolom kedua kita hapus. 1, 3, -1, 2, J, ditambah dengan kolom ketiganya kita hapus. 1, 2, -1, 1, K. Oke, ini 4 dikurangi 3. Iya. 2 dikurangi -3 berarti 5 ya. Jadi plus. 1 tambah 2, 3K ya. Benar nggak nih? 2 tambah. Oke. Ke minus ya. 2 tambah 3, 5. 5 kali minus 5. Jadi dia yang dicari adalah vektornya dia berbentuk, ini kan dia 1 ya. U cross V itu 1, -5, 3. Dia bentuknya K, -5K, 3. Kayaknya bilangan real. Jadi semua vektor yang tegak lurus dengan U cross V-nya. Oke, nomor 15. Tentukan suatu vektor satuan. Vektor satuan ya. Yang tegak lurus dengan bidang yang memuat titik 4, 0, 1, 1, 3, 5, dan 3, -1, 2. Jadi kalau kita punya suatu bidang nih, ini alfa ya. Kemudian ini titiknya A, B, C. Katakan A-nya itu adalah 4, 0, 1. B-nya adalah 1, 3, 2, 1, 3, 5. C-nya adalah 3, -1, 2. Nah, yang mau kita cari adalah suatu vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang. Kita bisa konstruk ya. Ini kita punya vektor AB, kemudian punya vektor AC, katakan ini U, ini V ya. Nah, kan kita bisa cari itu. Yang tegak lurus dengan bidangnya itu tidak lain adalah yang tegak lurus dengan dua vektor itu. U cross V. U cross V ya. Jadi kita cari dulu U-nya, cari V-nya, kemudian kita crosskan. Kalian bisa juga menggunakan titik pangkalnya yang titik di B ya, atau yang C. Nanti hasilnya tentunya akan sama. Kan dia vektor satuan. Vektor arahnya ya. Nah, kita punya U-nya itu vektor AB.
yaitu B dikurangi A ya. B dikurangi A. 1 dikurangi 4 minus 3. 3 dikurangi 0. 3. 5 kurangi 1. 4 ya. Kemudian V-nya itu adalah vektor AC. Berarti C dikurangi A ya. 3 dikurangi 4 minus 1. Min 1 kali 0. Ya, min 1 kurangi 0, min 1 ya. 2 kurangi 1, 1. Oke, ini vektor U dan vektor V-nya ya. Kita cari U cross V-nya. Hmm, U cross V-nya. I, C, K. Vektor U-nya adalah min 3, 3, 4. Vektor V-nya adalah minus 1, minus 1, 1. Ini hasilnya tidak lain adalah kolom pertamanya kita hapus. Berarti 3, 4 minus 1, 1 I dikurangi dengan kolom keduanya kita hapus. Min 3, 4 min 1, 1 I. Ditambah dengan kolom ketiganya kita hapus. Minus 3, 3, minus 1, min 1. Kita hitung determinan dari matriks berukuran 2 kali 2 ya. Itu 3 dikurangi negatif 4. 3 dikurangi negatif 4. 7 ya. 7i min 3 dikurangi negatif 4. Di min 3 tambah 4. 1. Berarti ini min 1. Berarti min J. Min 3. 3 dikurangi min 3. Berarti 6K ya. Hmm. Nah ini U cross V-nya. Jadi vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang tersebut, dia tidak lain adalah U cross V dibagi dengan panjang vektornya ya. Panjang vektor U cross V-nya. Berarti 1/akar 7 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kali U cross V-nya ya. 7 min 1, 6. Ini tidak lain adalah akar 49, 50 tambah 36. Akar 86 ya. Di irasional ya.
Cek barangkali saya salah hitung. Si 7 per akar 86 min 1 per akar 86 6 per akar 86. Cek ya, barangkali saya salah hitung. Atau memang hasilnya memuat bilangan irasional, bilangan akar. Dia perlu dipahami bahwa hasil kali silang itu dia menghasilkan vektor. Sedangkan hasil kali titik dot product ya itu dia menghasilkan bilangan skalar. U cross V itu eh, menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Nah, selanjutnya pada kasus yang ini ya, U cross V-nya itu tidak lain kita bisa pandang sebagai norma dari suatu bidang. Oke, nomor 16. Tentukan luas segitiga dengan titik sudut itu ya. Nah, kalau tadi perkalian titik ya. Jadi kalau kita punya U dot V, itu kan dia tidak lain adalah panjang U kali panjang V dikalikan dengan cos theta. Nah, bagaimana dengan U panjang U kali panjang V kali sin theta? Nah, ini tidak lain adalah panjang dari U cross V. Panjang dari U cross V. Di panjang U dari U cross V. U cross V itu kan vektor. Vektor kita bisa cari panjangnya. Nah, ternyata panjangnya itu dia mengikuti persamaan itu tuh. Panjang U kali panjang V kali sin theta. Jadi, kalau kita punya eh, jajar genjang nih, katakan kita punya dua vektor nih. Ini U, ini V ya. Ini kan juga V, ini jadi U juga kan. Sejajar nih. Nah, U panjang U kali panjang V kali sin theta itu dia tidak lain adalah luas jajar genjang ya. Luas jajar genjangnya ini nih. Luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi ya. Ini kita katakan V. Ini sudutnya theta. E-nya ini bisa kita cari dengan sin theta kali panjang U. Jadi luas jajar genjangnya itu tidak lain adalah panjang V kali T, yaitu panjang V kali panjang U kali sinus theta. Nah, kalau yang kita cari adalah luas segitiganya, tadi kan dia tidak lain adalah setengah jajar genjang ya. Luas segitiganya, katakan A, B, C, D. Jajar genjang A, B, C, D itu kan ini. Kalau luas segitiga A, B, D itu kan
tidak lain adalah setengah dari luas jajar genjang. Nah, kita gunakan prinsip itu tuh. Yang A dan B sama ya prinsipnya. Yang B ini kita pandang A-nya sebagai 1, 2, 0, B-nya 3, 4, 0, C-nya 2, 0, 0. Jadi kita bisa lakukan perkalian silang. Oke, kita coba bahas yang B ya. Jadi kita punya A-nya itu 1, 2, 0, B-nya 3, 4, 0, C-nya 2, 0, 0 ya. Nah, sebenarnya kan yang B ini kan dia soalnya pada R2 ya. Ya, kita bisa pandang saja dia pada R3 di mana titiknya berada pada bidang kalau ini XOY ya. Z-nya 0, ketinggiannya 0. Tuh. Nah, ini katakan A-nya di sini 1, 2, 0, B-nya 3, 4, 0, kemudian C-nya 2, 0, 0 ya. Misalkan saja gambarnya seperti itu ya. Kita bisa mencari luas segitiganya. Ini kita bisa misalkan sebagai U, sebagai V-nya. Di luas segitiga ABC itu tidak lain adalah setengah dari panjang U cross V. Nah, di sini U-nya adalah vektor AB, yaitu B dikurangi A. 3 kurangi 1, 2, 4 kurangi 2, 2, 0 kurangi 0, 0 ya. Sedangkan V-nya AC. 2 kurangi 1, 1. 0 kurangi 2 minus 2. Nah, dengan demikian cross-nya berarti setengah I C A. 2, 2, 0, 1 min 2, 0. Setengah. Oh, ini dinormkan ya. Nah, mungkin kita cari sendiri saja di sini. U cross V itu I C K 2, 2, 0, 1 min 2, 0. I-nya kolom pertama kita hapus. Kolom pertama kita oh jadinya 0 ya. 0 I tambah 0 J ya. Ya tentunya nanti dia pasti searah searah dengan sumbu sumbu Z ya. Jadi X dan Y-nya tidak berubah di 0 ya. IJ 0 K-nya min 4
Dikurangi 2 berarti min 6K. Sehingga ini kita akan dapatkan hasilnya setengah kali 6, yaitu 3 ya. 3 satuan luas. Oke, itu nomor 16. Yang A nanti silakan dicoba. Di materi vektor ini tidak begitu sulit, khususnya kalau yang di operasi ya, tinggal eh, ikuti saja prosedurnya. Oke, itu nomor 16. Jadi mencari luas segitiga yang melalui 3 titik, kita bisa memanfaatkan hasil kali silang, di mana luas segitiganya itu adalah setengah dari luas jajar genjang. Luas jajar genjangnya adalah norm dari U cross V-nya ya. Jadi setengah kali norm U cross V-nya. U-nya dapatnya di mana? Ya kita ambil aja vektor ya, di dua buah vektor di mana pangkalnya itu pada titik yang sama tapi ujungnya pada 2 titik yang berbeda. Oke, kita 17. Persamaan bidang. Oke, idenya gini. Untuk membuat samaan bidang, kita perlu namanya vektor vektor normal ya, dan titik titik yang dilalui. Vektor normalnya katakan ini A, B, C gitu ya. Saya pakai A besar, B besar, C besar ya. Ini vektor normalnya. Secara ilustrasi kita punya bidang nih. Katakan ini bidangnya alfa. Kemudian, nah di sini ada titik P pada bidang ya. 2 garis pada bidang ini titik potongnya. Nah, yang ke atas ini vektor arahnya, vektor normalnya N ya. Nah, persamaan bidangnya ini dia akan sama dengan A X min X0 tambah B Y min Y0 tambah C Z min Z0 sama dengan 0. Jadi untuk membuat persamaan bidang, kita perlu 2 nilai, yaitu vektor normal dan titik yang dilalui bidang. Titik yang dilalui ya, atau titik pada bidangnya. Harus ada 2 komponen itu. Nah, dengan mudah kita bisa jawab yang nomor 17A melalui 111 dan vektor normalnya ini nih. Oh, berarti dia persamanya adalah 0. X min 1 tambah 1. X min 1 tambah min 1. Ya kok X lagi. Y min 1. Ini Z.
min satu sama dengan nol ya. Nah, biasanya persamaan bidang kita tulis dalam bentuk AX tambah BY tambah CZ sama dengan D ya. Di konstantanya kita nyatakan di ruas kanan. Di Y min satu min Z plus satu sama dengan nol. Jadi dia persamanya Y min Z sama dengan nol. Ini ya, di R3 di vektor di ruang ya, kan ada tiga komponen, komponen X, Y, dan Z-nya ya. Nah, kalau di R2 kan kita punya AX tambah Y sama dengan C. Ini kan dia bentuknya garis ya. Tapi kalau nanti di R3, AX plus BY sama dengan C ini dia bentuknya bidang. Ya, bidang. Oke. Nah, yang B sekarang kita coba yang B nih. Melalui 20 min 1 dan sejajar bidang. Dua bidang sejajar berarti nanti arah vektor normalnya sama. Dua bidang sejajar tuh vektor normalnya nggak harus sama sih sebenarnya, sejajar. Jadi kalau kita punya ini bidang A, kemudian yang di atasnya ini adalah bidang B. Nah, di vektor normalnya sama nih. Bukan sama, sejajar ya. Bayang ya. Jadi yang B itu karena vektor normalnya sejajar ya kita pilih aja vektor normalnya yang sama. Jika nanti dia bentuknya pasti X min Y tambah 2Z sama dengan suatu konstanta ya. Katakan D. Nah, karena melalui 20 min 1 kita akan dapatkan tuh X. Wah, X-nya diganti 2 berarti 2 min 0 tambah 2 kali min 1 ya. Sama dengan D. Oh, berarti kan D-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti persamanya tidak lain adalah persamaan bidangnya X min Y plus 2Z sama dengan 0. Tuh ya. Atau teman-teman bisa juga pakai eh, cari vektor normalnya dulu terus pakai rumus mencari persamaan bidang ini ya. Sama saja nanti hasilnya. Kan kalau kita punya X min Y plus 2Z sama dengan 2 ini N-nya, vektor normalnya adalah tinggal mengambil koefisien dari variabel-variabelnya ya. X koefisiennya 1, Y-nya min 1, Z-nya 2. Nah, berarti kan nanti dia persamaannya
Satu X min 2 tambah min satu Y min nol tambah 2 Z minus min satu sama dengan nol. Nah, nanti kalau kita jabarkan tentu hasilnya akan sama dengan X min Y tambah 2Z sama dengan nol. Oke, kalau yang nomor 17. Ingat dalam yang C ya, 17C. Dalam membuat persamaan bidang, kita perlu garis vektor normal dan titik yang dilalui. 17C. Katakan nih, bidangnya itu dia melalui A 10 min satu, B 0 min 1 1, C min 1 1 0 ya. Ini bidangnya nih. Titik yang dilalui sudah diketahui nih. Bisa milih A, B, atau C ya. Bebas. Oke, saya pakai aja yang A ini sebagai pangkalnya nih. Ini katakan ini vektor U. Ini vektor V. U-nya adalah vektor AB. V-nya vektor AC. Nah, nanti vektor normalnya teman-teman bisa ya melanjutkan ya. Vektor normalnya nanti kalian cari aja N-nya itu tidak lain adalah U cross V. Titik yang dilalui bebas ya. Bisa pilih A, B, atau yang C. Terus titik yang dilalui pilih saja yang A. Nah, silakan dilanjutkan ya. Tinggal teknik perhitungannya saja. Cari dulu U cross V, kemudian bentuk persamaan bidangnya. Oke, yang D melalui 1 2 min 1 dan tegak lurus garis. Tegak lurus garis ini ya. Oke, kita ilustrasikan ini bidangnya. Hmm. Oke, bidangnya ini ya. Kita punya ini alfa katakan. Kemudian ada garis nih. Ah, salah. Harusnya ada garisnya dulu ya. Kita punya garisnya dulu. Nah, garisnya ini nanti harus tegak lurus dengan bidangnya ini. Ini garisnya. Nah, artinya apa? Artinya untuk yang soal D ini, N-nya, vektor normalnya,
Kita pilih saja yang sejajar dengan vektor arah garis. Vektor normal bidang kita pilih saja yang sama ya. Sama dengan vektor arah garis. Nah, yang D ini kan dia garisnya X sama dengan 1 min T, Y sama dengan 3 plus 2T, Z sama dengan 2T. Nah, maka di sini kita akan dapatkan vektor arahnya. Kita mengambil koefisien dari T-nya ini ya, di masing-masing persamaan. Di min 1, 2, 2. Di vektor normalnya, vektor normal bidang itu tidak lain adalah min 1, 2, 2. Di bidang yang dicari adalah kalian cari aja persamaan bidang dengan normalnya adalah min 1, 2, 2 dan melalui titiknya adalah 1, 2, minus 1. Hmm. Oke, kita lanjut yang E nih. Melalui 1, 2, 1 dan tegak lurus bidang. Tegak lurus dengan bidang ini ya. Nah, ilustrasinya ini katakan kita punya ini bidang yang pertama, kemudian ini bidang yang kedua ya. Nah, di perpotongannya di sebuah garis ini nih. Ini garis potongnya. Nah, kita minta mencari bidang yang tegak lurus kedua-duanya nih. Cukup eh, sulit menggambarnya. Nah, oke, misalkan bidangnya ini nih. Jadi vektor normal dari bidang yang dicari, vektor normal yang bidang yang biru ini ya, dia akan sama dengan vektor arah dari eh garis potong dua bidangnya itu. Hmm. Jadi N-nya itu sama dengan vektor arah dari garis perpotongan dua bidang ya.
Atau teman-teman bisa juga mencari N-nya itu tidak lain adalah hasil kali silang dari vektor dari kedua vektor normal. Oke, coba ya kita hitung ya. 17E nih. Kita punya bidang yang pertama adalah min X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Jadi ini sebagai vektor arah yang pertama ya, yaitu min 1, 1, 1. Bidang yang kedua, X tambah Y min Z sama dengan 1. N2-nya tidak lain adalah 1, 1 minus 1 ya. Oke, nah maka kita akan dapatkan N-nya, vektor normalnya, bidang yang dicari ya. N-nya itu tidak lain adalah N1 cross N2. I, J, K. N1-nya min 1, 1, 1. Ini 1, 1 min 1. Oke, teknik mencarinya sudah bisa ya. Coba kita hitung nih. Kolom pertama dihapus, berarti 1 kali min satu ya. Dikurangi 1, berarti minus 2. Minus 2i. Kolom kedua dihapus, berarti 1 dikurangi 1 berarti 0 ya. 0j. Kolom ketiga kita hapus, berarti min 1 kurangi min 2k. Nah ini nih vektor normalnya. Itu dia sama dengan min 2, 0, min 2. Di persamaan bidangnya, min 2 X min 1 tambah 0 Y min 2 eh, tambah min 2 Z min 1 sama dengan 0. Berarti min 2X min 2Z ini sama dengan, ini kan jadi 2 tambah 2, 4 ya. Min 4 ya. X tambah Z sama dengan 2. Hmm. Nah, itu ya vektor normalnya. Atau kita bisa pakai cara lain ya. Cara lain, cari dulu persamaan garisnya. Persamaan garis
potong dua bidang. Jadi kita eliminasi tuh. Min X tambah Y tambah Z sama dengan 2. X tambah Y min Z sama dengan 1. Jadi garis itu adalah titik-titik, yaitu pasangan X, Y, Z ya, yang memenuhi persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Ini kalau kita eliminasi, kita kurangkan gini ya. Misalkan nih. Kalau kita kurangkan, ketemu apa nih? Hmm, Kita tambah aja ya, biar gampang. Kalau kita tambah, oh berarti kan Y-nya 2Y ya. 2Y sama dengan 3. Y-nya adalah 3 per 2. Nah, kalau Y-nya 3 per 2, kita akan dapatkan samaannya itu min X tambah 3 per 2 tambah Z sama dengan 2. X tambah 3 per 2 min Z sama dengan 1 ya. Ya, oke. Kita pakai yang persamaan pertama saja. Ini kita kalikan 2 nih. Kalikan 2 berarti kan ketemunya min 2X tambah 3 tambah min 2Z. 2Z ya sama dengan 2. Oh berarti min 2X tambah 2Z sama dengan minus 1. Nah berarti kan 2Z sama dengan min 1 min 2X. Nah kita bisa lakukan parameter. Misalkan kalau X-nya sama dengan T, berarti kan nanti Y-nya adalah 3 per 2, Z-nya adalah min 1 min 2 T dibagi 2. Jadi min 1 per 2, ini min T. Ini jadi plus ya harusnya ya. Ini jadi plus T. Nah, kita punya tuh vektor arahnya. V-nya tidak lain adalah 1, 0, 1. Jadi sejajar dengan ini tadi ya. Vektor normal N1 cross N2-nya. N1 cross N2-nya kan min 2, 0, min 2. Nah, kalau kita hitung dengan eliminasi, ternyata ketemu persamaan garisnya adalah X sama dengan T, Y sama dengan 3 per 2, Z sama dengan min setengah tambah T. Jadi vektor arahnya tinggal mengambil koefisien dari T. 1, Y-nya kan nggak ada T-nya toh, berarti T-nya 0. Z-nya min setengah tambah T, berarti vektor pada komponen Z-nya 1. Di vektor yang didapatkan, vektor normalnya itu kan sejajar ya. Pertanyaan selanjutnya kalau kita gunakan eh, vektor normalnya yang 1, 0, 1, apakah hasilnya akan sama? Ya kalian bisa coba saja ya. Jadi 1, X min 1, tambah 0, Y min 2, tambah 1, Z min 1, sama dengan 0. Oh kan, kita dapatkan tuh X min 1
Z min satu sama dengan nol. Oke, berarti kita kan dapatkan hasil yang sama. Jadi banyak cara ya untuk menyelesaikan soal matematika selama teman-teman menggunakan prinsip yang tepat dan perhitungan yang tepat akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, sampai di sini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dulu. Jadi membuat persamaan bidang, kita butuh dua komponen yaitu vektor normal dan titik yang dilalui. Nah, kalau persamaan garis, kita butuh persamaan garis, vektor arah, katakan V ya, dan titik yang dilalui. Nah, persamaan garisnya itu nanti kita bisa gunakan nih X min X0, Y min Y0, Z min Z0 ya, sama dengan eh, parameternya T kali vektor arah. Atau dengan kata lain, X-nya itu tidak lain adalah X0 ditambah A kali T, Y-nya adalah Y0 ditambah B kali T, Z-nya adalah Z0 ditambah C kali T. Oke, yang A langsung tinggal masukkan persamaan ya. Ini masukkan ke persamaan. Ingat ya ini ya, kita perlu vektor arah dan titik yang dilalui. Nah, ini sebagai vektor arahnya nih. Melalui ini, berarti kita bisa cari dulu vektor arahnya nih. Vektor arahnya, nah ini misalkan ini titiknya adalah titik A, kemudian yang kedua itu adalah titik B, kita bisa pakai vektor arahnya adalah vektor AB. Baru masukkan ke eh, persamaannya ini ya. Nah, kalau yang C, tegak lurus dengan bidang di vektor arahnya, arah garis akan sama dengan vektor normal bidang ya. Di V-nya itu tidak lain adalah vektor normalnya ini satu 3 minus 3. Di satu 3 minus 3. Maka samaan garisnya X, Y, Z sama dengan titik yang dilalui berapa itu? Ini C ya. Titik yang dilalui adalah 2 min 1, 1. Vektornya 1, 3, min 3. Nah, vektor arahnya kita kalikan parameter. Cukup seperti itu ya. Kalau yang D, ya berarti nanti vektor arahnya sama, sejajar ya.
Berarti nanti V-nya ini tidak lain adalah min 1, 2, minus 3. Ingat, mencari vektor arah cukup kita lihat konstanta dari parameter-parameternya ini ya. Nah, kalau yang E melalui 0,3, min 1 dan tegak lurus dengan kedua garis. Kita bisa cari vektor arahnya, arah garis yang dicari ya, sama dengan hasil kali silang vektor arah dari kedua garis. Hasil kali silang dari vektor arah kedua garis ya. Jadi kita punya, misalkan ini adalah N1-nya, itu, mungkin baru aja. Di yang E ini, kita punya vektor arah garis X, Y, Z 1 plus T, Y sama dengan 3 plus T, Z-nya 2 min 2T. Nah, ini sebagai adalah V, katakan V1 gitu ya. Dia adalah 1 minus 2. Vektor arah garis yang kedua X sama dengan 1 plus T, Y sama dengan 1 plus T, Z sama dengan 1 min 2T. Oh, sama ya ternyata ya. Nah, kalau sama nanti kalau kita crosskan hasilnya akan sama dengan 0 ya. Bener ya, sama ya itu ya. Vektor arahnya ya. Nah, berarti ini dua garis yang sejajar nih. Dua garis yang sejajar ya. Oke. Jadi dia dua garis yang sejajar nih, yang G1, G2. Nah, yang dicari adalah yang tegak lurus dengan kedua garis dan melalui 0,3, min 1. Nah, nanti vektornya, V-nya itu yang tegak lurus 1, 1, min 2 ya. Kemudian nanti melalui 0,3, min 1.
Nah, ini kita akan ini A, B, C. Dan tentunya nanti dia akan memenuhi satu kali A tambah satu kali B dikurangi dengan 2C sama dengan nol. Nah, nanti coba kalian lanjutkan ya. Oke, yang nomor 19, menghitung limit dari fungsi bernilai vektor ya. Kita cukup mencari limit dari masing-masing komponen. Oke, cari limit dari masing-masing komponen. Maka di sini kita perlu menggunakan sifat-sifat limit yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Terutama kita bisa manfaatkan teorema L'Hopital ya. Jadi kita coba aja yang C. Ini dia akan sama dengan limit T menuju 0, 1 per T tambah 1, limit T menuju 0, E pangkat T min 1 per T, ini limit T menuju 0, sinus T kali cos T per T. Yang sinus T per T kan nanti nilainya 1 ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan L'Hopital ya untuk yang komponen kedua. Komponen pertama cukup kita substitusikan aja. Komponen yang kedua kita pakai L'Hopital ya, yaitu E pangkat T per 1. Komponen yang ketiga, kita tahu bahwa limit T menuju 0 dari sinus T dibagi T itu adalah 1 kali cos 0. Kita dapatkan 1/2, 1, 1. Jadi kita perlu mengingat lagi sifat limit ya. Turunan juga sama, berarti kita turunkan masing-masing komponen. Jadi yang B, G aksen T, eh, yang A aja ya. Yang B nanti bisa kalian coba. Di F aksen T itu turunan dari T pangkat 3 T. 3T kuadrat. Turunan dari ln 2T berarti 1/2T kali 2. Oh, berarti 3T kuadrat 1T. Diturunkan masing-masing komponen ya. Kalau ini cari limit masing-masing komponen. Oke. Yang nomor 21 ini teman-teman bisa cari dulu, bisa mencari rumus dulu ya. Rumus dari
fungsi yang diberikan pada soal, eh, baru kemudian turunkan. Atau gunakan sifat. Nah, kalau yang A ini berarti kan H aksen T sifatnya hampir sama dengan kalkulus 1, yaitu F aksen T ditambah 2 kali G aksen T. Yang B, H aksen T itu seperti eh, di kalkulus 1 ya. Kita bisa pandang ini itu sebagai U, ini sebagai V ya. Jadi U aksen T2T kali G T ya, ditambah dengan U kali V aksen. G aksen T ya. Nah, ini nanti hasilnya vektor ya. Sedangkan yang C ini juga kita bisa gunakan hampir sama seperti pada kalkulus 1, tapi dia vektor di F aksen T kali G T ditambah ya, ditambah F T kali G aksen T. Nah, nanti hasilnya berupa fungsi skalar ya, fungsi yang bernilai vektor ya. Eh, fungsi yang bernilai bilangan, skalar. Yang D sama aksen T itu bisa kita cari dengan cara F aksen T cross GT ditambah dengan FT cross G aksen T. Nah, ini bisa gunakan aturan rantai ya. Jadi H aksen T sama dengan F aksen E pangkat T kali turunan E pangkat T. Aturan rantai. Cara hitungnya hampir sama seperti rumusnya ya, hampir sama seperti kalkulus 1. Cuman kita bermain dengan operasi titik sama kali silang. Kalau yang B itu skalar ya, perkalian skalar. Oke, kemudian nomor 22, vektor RT merupakan vektor posisi dari suatu partikel di suatu ruang pada waktu T. Tentukan kecepatan dan percepatan partikel, kemudian tentukan laju dan arah gerak partikel pada waktu T. Oke, jadi kalau ditanya kecepatan, itu VT ya. VT-nya ini tidak lain adalah turunan dari R aksen T. Nah, nanti tinggal masukkan T-nya 1 ya. Kemudian kalau AT, yaitu V aksen T, yang tidak lain adalah turunan kedua dari T. Turunan kedua dari R ya. Ini kecepatan, ini percepatan. Kalau laju, laju nanti teman-teman bisa hitung ya.
Tidak lain adalah eh, norm atau panjang dari kecepatannya. Besaran dari kecepatan itu ya. Sedangkan arah gerak itu tidak lain adalah vektor satuan dari kecepatan. Nah, ingat ini dihitung di T-nya sama dengan satu ya. Ini juga dihitung di T sama dengan satu sesuai di soal ini ya. Kalau di yang B, T-nya sama dengan pi per 2. Tentukan persamaan semua garis singgung kurva R yang tegak lurus dengan bidang. Jadi nanti yang diminta adalah persamaan garis singgung yang tegak lurus. Samaan garis singgung yang tegak lurus bidang. Ini nanti norma norma bidang sama dengan vektor arah ya. Arah garis. Norma bidangnya ini kan satu 2 3 ya. Jadi norma bidangnya satu 2 3. Vektor arah garis singgungnya tidak lain adalah R aksen T. Yaitu satu 2 T, 3 T. Nah, dari sini kita akan dapatkan yang memenuhi hanyalah T-nya sama dengan satu. Di titik singgungnya R1. Di satu satu satu. Garis singgungnya X, Y, Z melalui titik satu satu satu. Vektor arahnya satu 2 3. Kalikan parameter vektor arahnya. Nah, kalau integral berarti kita integralkan setiap komponennya ya. Integralkan setiap komponen matriks vektornya. Vektornya. Jadi ini tidak lain adalah integral 0,1 2 T dt integral 0 sampai 1 E pangkat 4T integral 0 sampai 1 minus cos 3T dt. Tinggal dihitung ya masing-masing. Nah, yang terakhir nih kita punya R yaitu eh, partikel ya, letak partikelnya. Saya diminta mencari kecepatan saat T. Nah, ini dia tidak lain adalah V1 ya. Ketika T-nya 1, berarti R aksen 1. Cari dulu turunannya, masukkan T-nya 1. Tentukan persamaan parameter bersinggung. Nah, kita cari dulu titik yang dilalui. Titik singgungnya.
Titik singgungnya itu apa? R1. 2, 1, 3 ya. Nah, nanti vektor vektor arahnya sama dengan yang A ini. Jawaban A ya. Nah, partikel ini keluar dari lintasan saat T-nya sama dengan 1 dan bergerak mengikuti arah singgung kurva ya pada saat itu. Dapatkah partikel itu mencapai bidang XY? Jika dapat, tentukan di mana partikel tersebut menyentuh bidang. Nah, nanti kan bidang XY itu berarti Z-nya sama dengan 0. Nah, pertanyaan mungkin nggak persamaan garisnya itu singgung melalui Z-nya sama dengan 0. Nanti bisa dicoba ya. Atau kita coba bahas terakhir nih. V1 itu kan V1 itu mungkin kita cari R aksen T-nya kan 2T minus 1 ya. Nah, maka R aksen satunya itu 2 min 1. Garis singgungnya, garis singgungnya X, Y, Z, X, Y, Z, 2, 1, 3 ya. 2 minus 1 kalikan parameternya. Ini nih. Ini yang B. Yang C, agar melalui bidang XY, maka kita buat Z-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 3 tambah min 1T. Kita dapatkan T-nya sama dengan 3 ya. Dimasuk tuh. Ya, ini mungkin ya. Mungkin memotong bidang XY. Di titik berapa? Di titik T-nya 3. X-nya itu sama dengan 2 tambah 2 kali 3, 8. Y-nya 1 tambah 2 kali 3, 7 ya. Z-nya 0. Itu titik 8, 7, 0. Nah, yang perlu diingat bahwa di sini T persamaan T-nya ini pada yang B dengan T-nya pada yang soal RT ini bisa berbeda ya, berbeda ya. Sini T-nya itu T-nya sama dengan 0 itu berarti ketika eh, pada titik ini 2, 1, 3 di posisi ketika
apa namanya? Kalau pada kasus awal itu ketika T-nya sama dengan satu ini nih. Mungkin kita bisa ganti parameter yang berbeda aja nih S katakan. Gitu ya. Jadi S-nya 3. Artinya partikel tersebut akan memotong bidang XY ketika waktunya itu setelah tiga, 3 detik, eh, bukan 3 detik, 1 waktu setelah T-nya sama dengan satu ya. Oke, begitu. Oh, udah jam 5 ya, tidak terasa. Begitu teman-teman, ada yang mau tanyakan? Silakan.